Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Qorim Sadila dari kelas 11 Sains 3. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana regulasi zat dan peredaran darah. Sistem peredaran darah dan regulasi zat pada manusia. Pertama adalah jantung. Jantung adalah organ utama yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Anatomi jantung terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Yang pertama, serambi kanan. Serambi kanan atau arterium kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh dan mengirimkannya ke bilik kanan. Serambi kiri atau arterium kiri berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan mengirimkannya ke bilik kiri. Bilik kanan atau vertikal kanan berfungsi memompa darah ke paru-paru untuk menerima oksigen. Yang terakhir, balik kiri atau vertikal kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Berikut katup pada jantung. Yang pertama, katup biocuspidalis atau mitra. Yang kedua, katup tricuspidalis. Yang ketiga, katup aorta, dan yang terakhir, katup pulmonalis. Yang pertama, katup biocuspidalis atau mitra. Katup ini terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri. Fungsinya untuk mengatur aliran darah dari serambi kiri ke bilik kiri, serta mencegah darah mengalir kembali ke serambi kiri ketika bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, katup tricuspidalis terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup ini mengatur agar darah hanya mengalir dari serambi kanan ke bilik kanan dan mencegah darah kembali ke serambi kanan saat bilik kanan berkontraksi. Yang ketiga, katup aorta. Katup ini berada di antara bilik kiri dan aorta, atau pembuluh darah besar yang membawa darah ke seluruh tubuh. Katup aorta mencegah darah yang telah keluar ke aorta agar tidak kembali ke jantung. Yang terakhir, katup pulmonalis. Letaknya di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis atau pembuluh darah menuju paru-paru. Katup ini berfungsi agar darah dari bilik kanan bisa mengalir ke paru-paru dan tidak kembali lagi ke bilik kanan setelah bilik memompa. Darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Memiliki 4 komponen utama: sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan plasma. Komponen darah. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah adalah komponen cair yang mengandung air, protein, garam, dan mengangkut sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Sel darah merah. Sel darah merah mengandung hemoglobin, berfungsi mengangkut oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Sel darah putih. Sel darah putih bertugas melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit dengan melawan patogen seperti bakteri dan virus. Trombosit. Trombosit membantu proses pembekuan darah ketika terjadi luka atau cedera, mencegah pendarahan berlebihan. Pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah tabungan atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama vena, yang kedua arteri, dan yang ketiga kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan strukturnya. Pembuluh darah. Ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama arteri. Arteri memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Yang kedua kapiler. Kapiler memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya, masuk atau keluar dari darah. Yang ketiga vena. Vena tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Proses pembekuan darah.
Saat terjadi luka atau cedera, pembuluh darah dapat menyebabkan rusak dan terjadi pendarahan. Akibatnya, tubuh akan mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah atau hemostasis. Trombosit pecah mengeluarkan trombokinase menghasilkan protrombin. Dengan bantuan trombin membentuk fibrinogen dan membentuk fibrin. Mekanisme sistem peredaran darah. Peredaran darah kecil atau pulmonalis dimulai saat jantung memompa darah miskin oksigen dari bilik kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran gas, karbon dioksida dikeluarkan dari darah dan oksigen masuk ke dalam darah. Darah yang kini kaya oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Mekanisme sistem peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah besar atau sistemik. Dimulai saat jantung memompa darah kaya oksigen dari bilik kiri ke aorta, arteri utama. Darah mengalir ke seluruh tubuh melalui percabangan arteri dan kapiler. Di dalam kapiler, darah melepaskan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh, sekaligus mengambil karbon dioksida dan sisa metabolisme. Darah meski oksigen ini kemudian mengalir melalui vena dan kembali ke serambi kanan jantung. Gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, tekanan darah tinggi, penyempitan pembuluh darah, serangan jantung, iskemia, dan stroke. Penyakit lainnya adalah hemofilia atau darah sulit membeku. Yang kedua, anemia. Jumlah sel darah merah yang mengangkut oksigen berkurang atau rendah. Dan yang terakhir adalah varises, pelebaran pembuluh vena. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.